Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ru Arbaat Sentrasia dari kelas A Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ERD dan bahasa basis data. Oke, yang pertama kita masuk ke ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Notasi ERD kita bisa lihat pada gambar. Yang pertama ada persegi panjang, yaitu melambangkan himpunan entitas. Yang kedua ada lingkaran, tapi lingkarannya agak panjang, yang melonjong, itu namanya atribut. Kemudian habis itu ada persegi, yang model persegi itu adalah himpunan relasi. Kemudian adalah garis, itu adalah link. Notasi ERD yang pertama itu entitas atau yang persegi panjang, yaitu suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya seperti pelanggan, karyawan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lain sebagainya. Contohnya itu seperti yang di bawah itu persegi panjang, dalamnya tertulis pekerja. Lambang ERD yang kedua ada atribut. Atribut adalah elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas setiap ERD. Bisa terdapat lebih dari satu atribut. Contohnya kita bisa lihat di bawah, yaitu ada item, kemudian habis itu ada atributnya 3, lingkarannya agak lonjong, ada warna hitam, ukuran hitam, dan deskripsi hitam. Yang ketiga masuk relasi. Relasi yaitu menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya kita bisa lihat tadi seperti gambar, yaitu mahasiswa. Dia mengikuti, kemudian mengikutinya itu, kemudian bisa kuliah, dan ada beberapa atribut-atribut di bawahnya. Kemudian ada contoh relasi antar tabel, seperti contoh di tabel mahasiswa itu ada NIM, nama, dan alamat. Kemudian di tabel mata kuliah itu ada kode mata kuliah, ada mata kuliah, dan SKS. Selanjutnya kita masuk di kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Di kardinalitas itu ada 4, yaitu one to one to many to one, dan many to many. Jenis hubungannya yang pertama itu adalah one to one atau satu ke satu, yaitu sentitas pada himpunan entitas A yang berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Yang kedua itu ada satu ke banyak atau one to many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Yang ketiga ada many to one atau banyak ke satu, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas B pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Yang keempat adalah banyak ke banyak atau many to many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Selanjutnya ada derajat relasi minimum, yaitu derajat yang menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum. Contoh itu ada yaitu x, y, x sama dengan min, y sama dengan max. Derajat atau kardinalitas relasi itu mewakili hubungan atau korespondensi maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas lainnya. Oke, itulah materi dari ERD. Kemudian kita masuk ke dalam materi bahasa basis data. Bahasa basis data itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah DDL, Data Definition Language. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. Yang ketiga ada DCL atau Data Control Language, dan yang keempat adalah TC atau Transition Control.
Kita masuk pada yang pertama, yaitu DDL atau Data Definition Language, yaitu bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan perbuatan dan penghapusan objek, seperti contohnya itu tabel, indeks, nama, dan sebagainya. Yang termasuk dalam bahasa DDL yaitu ada create, drop, ada alter. Kita masuk pada yang pertama, yaitu create. Create yaitu perintah yang berfungsi untuk membuat dalam PL atau SQL. Perintah create ini dapat membentuk tabel baru, indeks, prosedur, fungsi, view, dan lain-lain. Yang kedua ada drop. Perintah drop ini berfungsi untuk menghapus tabel, kolom view, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai fungsi drop untuk menghapus tabel dan kolom. Yang ketiga itu ada alter. Perintah alter digunakan untuk merubah tabel. Dalam hal ini adalah merubah variabel yang digunakan dalam tabel, seperti merubah tipe data, merubah jumlah data, dan juga bisa untuk menambah kolom baru. Kita masuk kepada bahasa basis data yang kedua, yaitu DML atau Data Manipulation Language, yaitu bahasa untuk mendefinisikan awal mengenai basis data seperti tabel, view, dan lain-lain. Maka DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data atau dalam hal ini berupa tabel. Adapun yang termasuk perintah dalam DML itu ada 4. Yang pertama adalah insert, update, select, dan delete. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu insert. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan data baru ke dalam tabel. Adapun perintah insert dituliskan sebagai berikut. Kalian bisa lihat pada contohnya. Insert into, nama, tabel, kolom 1, kolom 2, values nilai 1, nilai 2. Kalian bisa lihat pada contohnya. Yang kedua ada update. Perintah update digunakan untuk merubah isi dari kolom atau baris yang diinginkan. Adapun penulisan perintah update dituliskan sebagai berikut. Silahkan lihat pada contohnya. Kemudian yang ketiga ada select. Select merupakan perintah pada PL atau SQL yang mempunyai fungsi untuk mengambil atau retrieve informasi dari database. Yang keempat, delete, yaitu perintah yang berguna untuk menghapus baris dari satu tabel bila diikuti dengan kondisi yang bersesuaian dengan data baris yang ingin dihapus. Penulisan perintah delete ditunjukkan sebagai berikut. Contohnya delete from, nama tabel, where condition. Kemudian kita masuk ke dalam bahasa basis data yang ketiga, yaitu DCL atau Data Control Language, yaitu bahasa yang mengatur hak akses apa saja yang diberikan kepada suatu user, yang termasuk dalam DCL ini yaitu grant dan revoke. Kemudian kita masuk dalam TC atau Transition Control, yaitu bahasa yang mengatur perubahan pada DML terhadap apa saja yang telah dilakukan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya mengenai ERD dan basis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.